Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, berjumpa kembali bersama kami di channel N2 Project. Kali ini kita akan ngopi bersama tukang cukur ya. Dan masih ditemani oleh saudara Bagus Sentanu, seorang jombloan. Ya, masih jomblo ya. Udah apa? Udah ditinggal. Udah 2 kali. Kali ini kebetulan kita kedatangan tamu ini dari kayak hero Mobile Legend ini ya, tukang cukur, Vision. Ini namanya Piki. Ya, silakan perkenalkan diri aja. Nama sih banyak sih Pak namanya Pak. Oh, namanya banyak. Nama akte sih Piki Poja Akbar. Terus diganti Jadi jadi Piki Prasetyo. Acep Kusnandar itu. Jauh. Bener. Terus SMP ganti lagi Piki Poja Akbar. Nama panggilan temen mah Odot. Jauh Gus. Jauh. Aduh. Piki jadi Odon. Itu awal ceritanya jadi Odon tuh kenapa bang? Apa suka ngodon terus ya? Odot tuh nama kakek sih. Waktu SMP tuh mana ya? Waktu SMP suka banyol-banyol temen tuh gitu. Oh, Nama-nama orang tua. Hmm. Odot terus sampai sekarang sih Odot. Odon. Katanya masuk ini juga grup Vespa. Iya sih dulu, sekarang sih redup sih. Sekarang redup, nggak padam sih, bukan padam, cuma redup doang. Karena mungkin pada nikah, terus ngejar-ngejar cita-cita masing-masing. Ngejar dunia. Ini ya. Udah tegang ting. Paling penting tenang gue ya. Campur wae bebas ya. Campur ya. Sudah bahasa Inggris. Mau ngomong soal Piki apa Odon nih panggilannya nih? Bebas Pak. Mau ngomong soal Piki ya, saya sedikit tahu lah tentang Anda ini. Anda itu dulunya, bukan dulu ya, mungkin sampai saat ini mungkin termasuk anggota Isepan kalau Iya. bisa. Apa itu Isepan? Isepan tuh independen Vespa Pawetanan. Oh, Pawetanan. Di ketua iku Nggak ada ketua sih, sama rata sih. bukan si itu artis si Bagong. Bukan Bagong, lebih ke si Kepil. Neka. Kepil. Tuh. Harus jadi artis ya si Bagong. Si Bagong lesana yang ada teh. Agus. Agus. Anda itu kan dari dulu juga waktu masih main di Vespa ya. Iya. Tapi Anda masih di Vespa, tapi kemudian berdikari lah, bisa dikatakan berdikari, inisiatif jadi tukang cukur gitu. Nah itu pemikiran untuk berdikari, untuk ya mencara bahasa kasar nama Vespaan jalan, tapi usaha jalan. Tapi pemikiran seperti itu tuh awalnya dari mana tuh? Sebenarnya sebelum masuk Vespa sih udah tukang cukur sih. Cuman khusus anak-anak Vespa gitu. Tadinya suka nongkrong di tempat cukur loh. Jadi tempat cukur saya itu tempat penongkrongan Vespa lah dulu. Terus ikut-ikutan lah touring kemana sambil cari pengalaman sih Pak. Paling jauh sih ke Jonggol Pak. Jonggol. Bogor teh. Oh Bogor. Berarti sok aya ngejawab kemana? Ke Jonggol. Berarti aya ke Bogor. Bogor Jonggol. Terus waktu itu tuh izin sama orang tua mau touring. Itu kan lebaran Vespa.
di SR waktu itu. Diajak sama Iwan sama Apip tuh. Diajak Sa Apip teh. Wahyu. Wahyu, Wahyu Apip. Wahyu. Berangkat seminggu, pulang seminggu tuh. Tidak bawa uang, Pak. Sepeser pun itu. Dari Cibingbing sampai Jonggol tuh nggak bawa uang. Sepeser pun itu. Nyampe alhamdulillah. Nah itu di jalan buat bensin, buat makan gimana? Kalau bensin sih ada yang ngasih, terus waktu itu sih sampai minta-minta sih Pak. Daripada kita nyolong, mending minta gitu. Daripada malak atau gimana ya? Terus transit di Hotel Merah Putih di pom bensin tuh. Tuh di pom bensin tuh. Itu tuh parkir, Pak. Parkir terus minta-mintalah ke orang nih yang mobilnya bagus, minta buat bensin, buat makan, dikasih sih Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Parkir. Terus kalau mau makan sih sebenarnya enak di jalan sih Pak. Kalau makan tuh. Tapi mentalnya diuji Pak itu Pak. Kan kita minta ya Iya. ke warung warteg, ke Padang tuh. Minta Pak. Kadang ada yang mau, namanya kalau dulu tuh itu nyepik Pak. Nyepik. Dari bahasa Inggris ya, speak. Iya speak tuh. Speak. Gak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak sih kalau speak tuh. Katanya mau dihilangkan sih. Yang minta-minta itu nih. Waktu dulu speak tuh ke warung-warung tuh. Waktu minta ya, Pak boleh minta nasinya. Ada yang baik gitu Pak. Ada yang berapa orang? Ada yang judes. Ada yang Pak boleh minta nasinya? Hah? Minta. Gue juga beli gitu maksudnya. Modal gitu nih. Aing gawe. Terus pernah ke warteg gitu Pak. Waktu yang makan banyak tuh Pak ya. Saya nyepik mau minta nasinya. Hah? Minta. Terus kan yang makan pada gitu nih ngeliatin gitu semua. Saya semua. Jadi tidak mau konsumen atau pelanggannya terganggu gitu ya, saat sedang makan itu. Itu menurut pribadi diri sendiri ngompreng gitu, apalagi ke Bogor itu sebenarnya ada yang dicari apa emang ya biarkanlah hidup itu mengalir seperti air gitu. Saya tuh penasaran sih Pak. Kan ya, cerita-cerita yang senior-senior Pak. Gini ya penasaran, pengen ikut tuh. Terus mau cari jati diri juga itu. Benar-benar dapat ilmu sih di jalan sih Pak. Benar-benar ilmu. Ikutlah ke Bogor itu. Dari perjalanan itu pasti ada hikmahnya dong, terutama karakter temen gitu. Bisa diketahui lah. Iya pasti mana Pak. yang solid, mana yang enggak gitu. Ya kan sifat seseorang tuh yang benar-benar sifat aslinya tuh Pak di jalan Pak. Ketahuan ya. Ketahuan Pak. Ada yang di sininya gimana tapi kalau lagi capek, lagi nggak ada uang kan sifat aslinya keluar semua. Iya benar. Saya juga punya temen memang ketahuan sih kalau di jalan gitu ya. Misalkan kalau motornya mogok tuh waktu kuliah tuh suka nyusahin gitu. Itu udah ketahuan banget tuh orang nggak punya duit gitu, nyusahin terus. Kok Anda ketawa ya? Saya sempet tuh tabrak. Iya. Kagencet lah. Kagencet truk jeung kagencet bus. Waktu di mana Pak itu? Itu waktu nyetep motor Jupiter. Jupiter goblok. Tapi alhamdulillah ya sekarang udah lama ya jadi tukang cukur gitu. Alhamdulillah Pak itu. Maksudnya kan saya lihat kan Anda masih masih aktif kelihatannya di tongkrongan gitu ya. Masih tetap bersilaturahmi. Iya. Kadang-kadang mungkin ada kan teman-teman
si eta mah geus teu solid serage. Hmm. Secara gituan deui gitu. Ada sih Pak yang gitu Pak, ada. Waktu kan saya kita kerja harus, terus nongkrong harus, dibatasi tuh Pak. Sekarang mah enggak sih, jauh-jauh, paling kalau ada acara di Kuningan gitu bisa ikut. Tanggapan dari ini sendiri dari keluarga atau lingkungan gitu di rumah lah, lingkungan tetangga kayak gitu, lihat kamu kayak gitu gimana tanggapannya? Kalau tetangga sih cuek sih Pak. Kalau orang tua sih diizinin terus. Waktu kan pernah gimbal ya Pak, saya pernah gimbal terus. Tetangga masih apa mau jadi apa sih gitu ya. Iya. Kalau orang tua sih ibu cuman itu lagi masanya aja, nanti juga apa Geus capek meureun sorangan, cuman di masanya aja gitu. Yang bener sih capek sekarang mah, lebih fokus ke kerja we, nyukur we. Ini cukuran model apa nih kalau gue? Cepmek gitu. Ya ke soal cukur ya. Iya. Itu kan sebenarnya tukang apa ya, penata rambut lah ya. Iya. Ada cukur, ada penata rambut. Makanya profesi-profesi yang berhubungan dengan itu kan harus salah satu yang memiliki updatean paling kencang kan. Iya. Untuk cara mengetahui tren terbaru misalkan di rambut gitu. Iya. Referensinya dari mana sih biasanya? Saya biasanya dari YouTube, dari IG sih. Paling ke tren-tren baru itu di Korea Style sih lagi. Tapi sekarang lagi cukuran Korea sih yang banyak sih. Jadi Anda itu pemanfaatan dalam berteman ya mungkin ya. Ya. Karena anak-anak Vespa itu jadi bahan latihan. Saya nyukur dari zaman SMP Pak itu Pak. Dari Dipakai riset berarti. Kalau teman-temannya. SMP nyukur otodidak lah. Otodidak berarti. Otodidak. Nggak ada kursus atau Nggak gimana ada. gitu. Kursus mahal Pak, kursus. Saya juga pernah pengalaman waktu sekolah lah. Mang, cukur biasa. Maksud saya teh, yo, nu ieu naik kucitan. Nu kekinian lah. Wah. Menta mohak dicukur da imo. Aduh ngerakeun siga kangen bae. Sewa teh ingat banyak. Atau cukurnya ingat banyak. Aduh, ayo geus bae. Saminggu mah itu. Kan kalau sekarang mah tukang cukur pasti plus pijatan. Kalau dulu mah kan enggak ya. Kita seharusnya tukang cukur itu bekerja sama dengan sekolah kalau menurut saya gitu. Pak, ya dinten Senin aya razia teu. Iya sih. Suka sih ke Gitu. Pak Ucon ke guru-guru teh. Pak Senin rajian Pak. Siap Don. Pokoknya kabundes siap. Terus langsung disuruh pangkas rambut gitu, boy gitu. Pak itu bener Pak. Semua dirajia. Lu ngantri Pak. Aduh. Benar. Nah, saya juga kalau minta dicukur kan geus lah. Cukup dicukur mah 30 menit ge, nu penting mah dipencetan sak jam gitu ya. Benar. Tapi ongkos sarua gitu. Kalau belajar mewarnai gitu, bukan kayak maksudnya mewarnai rambut gitu kayak gini gitu. Saya sebenarnya sih nyolong ilmu sih ke barber tuh Pak. Barber. Kalau sekolah kan mahal ya Pak. Yeah. Saya main ke barber, main. Sebenarnya ada maksud itu Pak, main tuh. Mau tahu tuh rahasia pabriknya tuh. Main tiap hari, main. Oh jadi tahu. Jadi bisa sekarang alhamdulillah. Berarti kembali lagi ke tadi ya. Udah itu circle pertemanan itu menjadi sebuah pemanfaatan ya. Temen juga. Temen itu rezeki Pak. Ada teman suka manfaatin terus gitu. Ada teman. Ada itu gigiran. Oh. Paling kalau misalkan ada kekurangan 30.000. Tak jumulin naon tak jika ada buka 50 ya 30.000.
Bangsat. Eh, ulah tegang tuh itu. Aja Tegang. di sini bebas Erik Basas. Sok Sudah. bari ngarokok gitu dah. Dari Soalnya kemana? tugas saya hari ini tuh cuma duduk dan menyimak. Oh, tidak bisa begitu. Anda juga dipersilakan untuk bertanya. Jadi berapa tahun ya? Dulu kan pernah pindah-pindah ya tempat cukurnya. 3 kali pindah Pak. 3 kali pindah. Waktu pertama di Ciberem. Ciberem. Itu modal kawani lah, nggak bisa nyukur sih itu Pak. Kan misalnya cuma pakai gunting, terus YouTube modal kawani itu Pak. Waktu pertama nyukur tuh kesang badak gesang lembut. Sing butak sabeula. Nah, Terus aya teu eta konsumen gitu. Urel gitu atau Wah. kesalahan misalnya kekurut gitu celira. nggak pernah sih keker Pak, tapi pernah lupa nggak pakai sarung tuh. Kan saya lagi tidur, bangunin langsung nggak pakai sarung tuh, langsung Menutup ya. langsung cukur. Orangnya nanya, kok pakai sarung, sini semua rambutnya Pak. Sudah orang kain kabeh rambutnya cek nanti nih. Maaf betul udah Lungu gitu Pak. lungu Pak, sorry Pak. Itu botak sabulawa gitu. Nggak ada sih tak sebulan. Cuman kalau ada yang minta cukuran yang di HP itu Pak. Terus nggak passing mukaan Pak. Cuman cukuran ini, oh ya udah, mending lebih ke ngaca aja Pak, gitu nih maksudnya. Ya jadi Emang iya sih bener, sebenarnya untuk profesi tukang cukur ya harus bisa mengarahkan juga. Kadang-kadang kan yang melihat itu orang lain gitu ya. Iya. Susah juga kalau misalkan mau kayak gini yang karakter rambutnya kadang-kadang beda, Iya. terus nggak pas sama bentuk muka juga kan gitu. Bentuk muka. eta mah nyindir aing jeung. Enggak, maksudnya bentuk muka kita kan nggak bilang itu hancur atau enggak gitu. Salah dah. Bentuk muka itu ada yang oval gitu kan, ada yang lonjong. lonjong. Ada yang itu cukuran apa namanya, sama seperti Ricky Harun tuh Pak. Ada itu. Pak, cina cukuran iya, mending sadar diri aja gitu. Maksudnya Bener eta mah ka aing ya. Isi sakumahan lagi mal mantap mirip ya. Saya itu patokan rambut saya itu memang dari Ricky Harun gitu kan. Dulu murid saya Segi waktu di GGS tuh kan ya ganteng pas ninggal si Teguh. Oke si Teguh jika Ricky Harun main sih itu. Aduh, bener. Tapi ada yang menarik nih di pangkas rambut dia tuh. Tulisan dewasa 14, 14.000, anak-anak 10.000. ini Gratis. sama. Yatim piatu gratis. Nah, itu Orang gila gratis. Orang gila tuh saya. Si manuk sok gratis. Oh, tahu tuh nu gaduh wilayah. Nah, itu yang menarik. Nini gratis itu karena nggak ada yang nyukur nini sih, makanya gratis. Ya. Kalau yatim piatu sih adalah sekali. Terus saya tiap 2 bulan sekali ke pesantren Pak, nyukur yatim piatu setiap 2 bulan sekali. Ya, walaupun kita nggak bisa ngasih materi, seenggaknya ada hal lah Iya, yang jasa lah. bisa dilakuin yang bermanfaat gitu ya. Dan emang jarang-jarang banget gitu orang seperti itu ya. Tapi kalau saya saranin, Iya Pak. ditambah lagi nih saya kasih saran yang lebih bagus. Kan suka ada tuh anak bayi tuh, suka ada orderan nggak yang nyukur 40 hari atau berapa hari tuh? Saya tolak Pak, Kenapa? karena embun-embunnya embut tuh.
Sieun jebol aing mah. Aing yakin. Pernah saya dipanggil ke teman ya. Dod cukur anak bayi. Saya oke ke rumahnya. Jos embut. Aduh. Terjadi bising teh gitu teh. Pan dicolok ke jebol gitu aja, Pak. Bising teh mesin kan ya, besi teh. Jos sieun jebol teh. Mana enggak pernah sih. Nggak pernah ngambil. Enggak pernah. Padahal itu orderan bagus tuh. Pasti dipanggil ke rumah ya. Pasti ngasih uangnya juga lebih dari yang datang ke pangkas lah gitu. Berkatna pinuh. Benar. Menarik sih dari seorang Odod ini, kreatif orangnya, jadi nggak bisa diam kalau dipangkas tuh kalau nggak ada pelanggan ya. Ada juga gambar Jokowi. Ya. Lukis tambah kesal apa gitu. Kata-katanya tuh hanya tukang cukur yang berani megang kepala presiden. Benar, Pak. Iya. Set dek. Ada preman apa juga. Saya nunduk, Pak. Nunduk itu, Pak. Terus paku pokoknya nunduk men. Benar. Kemarin juga sempat ngobrol ya sebentar ya tentang masalah ini ke personal mungkin ya. Iya. Sebelum podcast juga kan saya suka bertanya apa sih yang boleh dibahas dan nggak boleh dibahas gitu. Kan dari jejak track record Odod main di Vespa di jalan gitu. Nah orang tua itu nggak marah gitu kikituan teh gitu. Terus Nggak marah sih. Dengar juga orang tua cuman sebelah. Iya, Pak. Waktu saya umur berapa ya? 2 SMP lah. Bapak tuh nggak ada sih. Kabur sih ke Japati gitu. Nggak tahu sih masalahnya apa sih ya. Berbahadi kali. Terus nggak ninggalin jejak gitu, Pak. Kabur kayak gitu nih. Mana nggak tahu. Diterlantarin apa? Jadi Odod ini tulang punggung. Iya sih, lebih ke tulang punggung sekarang sih, ganti posisi ayah lah. Waktu dulu sih saya kesal, Pak, dendam tuh, marah kepada ayah. Sempet nyari gitu. Nyari kemarin, Pak, ke habis lebaran kemarin. Tadinya sih benci, Pak, saya pokoknya dendam lah, menjelema aja nih ribut kayak gitu nih. Dan lihat Adi gitu, lihat mama gitu teh. Tapi sekarang lebih ke udahlah, yang sudah mau udah itu masa lalu teh. Walaupun suatu saat mungkin kembali gitu. Enggak sih, Pak, peran dia udah nggak ada, Pak, sekarang. Dan hal menarik lagi waktu kemarin acara Maulid di Al-Horia, kan dia juga ngiring SCC itu kan di apa namanya disuruh lah atau direkrut untuk menjadi sebagian dari panitia Maulid tersebut, acara tersebut. Kita disuruh ngejemput Ngawal ya? Habib. Ngawal. Dia juga ikut, Pak, mau ikut. Oke, silahkan. Pas udah nganterin Habib, kita kan ngopi-ngopi tuh, ngobrol-ngobrol. Ada cewek cantik nyamperin. Ayo suga teh udah wah anak mang ade. Lah, dulu ya teh celek be dia deket sih ya selfie gitu. Anjir kebuana mah orang tuh udah pesantren aja. Ternyata adik ya gitu. Ternyata adanya di Al-Horia gitu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah jadi penghafal Al-Qur'an sih. Alhamdulillah gitu. Walaupun kakak nak kieu geuna tuh ulah kalaman. Geuna tuh adi nama Kak Hade teh gitu. Alhamdulillah. Berarti berapa saudara? Saya 5, Pak. 5 saudara. Pertama sudah nikah, yang kedua
kerja di Cimahi Cimahi. Group. 3 saya, keempat yang di pesantren, kelima masih SD Pak. Berarti yang ketiga Saya ketiga. berarti saya kurang bersyukur. Lagi diperjuangin Pak, katanya pengen apa deh, tahu Kuliah. tuh pertama kan tadinya pesantren di Bogor tuh, Di Bogor. nggak betah, nangis terus nih. Nah, pengen ngasih mahkota sama mama nih. Saya nggak tahu ya mahkota apa gitu. Katanya kalau habis Quran tuh nanti dikasih mahkota sih kalau di akhirat gitu. Saya tag gitu. Ya udah pengen hafal di mana. Terus saya nanya kebetulan ada yang kenal Habib Pak. Habib Haikal tau nggak Pak? Ya, betul. Itu deket Pak sama saya Pak. Minta arahan. Katanya di RQ, alhamdulillah Pak gratis tuh Pak. Semua gratis. Yatim piatu gratis di RQ itu. Jajan. Udah berapa lama di Al-Hore ya? Baru sih Pak. Baru kemarin. Nggak kemarin. Gulis ya, ada nama. Jadi beda lah sama anak-anak motor ya. Ya, anak-anak itu. Anak-anak kita gitu. Loba nu teu percaya euna eta. Bahwa- Saya gitu percaya itu mustahil ya adi dah gitu. Sudah teh tuh ujung-ujung selfie. Bukan teh sieun, bukan teh selfie kamu udah kalori ya ternyata adanya gitu. Memang beda ya wajah-wajah penghafal Al-Qur'annya. Cara ada keinginan untuk misalkan nih 1 atau 2 tahun ke depan kan udah punya cewek nih berumah tangga gitu, jangan kayak teman saya gitu. 30 tahun ke atas masih aja sendiri. gagal terus ya Pak. Rencana sih ada Pak, tapi kan saya punya kakak, katanya pemali sih kalau ngelengkahin. Ngarunghan mah pemali. Sini juga si Tionya Gus. Dia suka yang adek gue. Kadek gue gitu. Benar. Nanti kakak dulu lah, nyantai. Jadi seorang bisa dikatakan tulang punggung keluarga gitu. Apa sih keinginan yang belum tercapai sampai saat ini? Keinginan Kalau segi materi ya kalau dibilang cukup ya cukup lah. alhamdulillah. Apa ya? Apa nggak punya keinginan nih? Kalau keinginan sih saya nggak punya target sih Pak, karena gimana, target itu kalau nggak kecapai itu nyesek deh Pak, ngikuti alurnya aja sih Pak. Salah berarti. Terus bener Ya Pak? kalau hidup itu jangan mengalir seperti air. Seharusnya kita itu harus sebelum air mengalir kita sudah ada di depannya. Ketika air itu menabrak, kita udah tahu mau kemana, cara menghindarnya gitu. Cek sah batur geripu aya banjir bandang ya. Kalau ada karek udang sare. Udah ada di depan air. Kalau kata Komeng juga ya, kayak kata Komeng kan kita itu seharusnya mengarahkan hidup itu mengarahkan air, bukan mengalir seperti air gitu. Nanti kalau ada tai kan kita harus bisa ngebelokin gitu ya. Kan prinsip orang itu beda-beda. Oh, gitu. Jangan mengalir seperti air, mungkin lebih tepatnya menjadi air itu sendiri gitu. Pak benar. Kita yang menentukan. Jadi kalau misalkan kita sebagai penunggang dari air, kita namanya juga penunggang kan. Kita nggak bakal tahu di sana bakal ada sesuatu yang mungkin jurang gitu kan. Iya. Pantesan tuh marima eta ilmuna. Saya nggak tertarik masa depan sih Pak. Kan ada Serius. itu juga ada motivasi, ada demotivasi gitu kan. Motivasi itu kan biasanya berujungnya walaupun
manusia itu bisa hidup dengan motivasi gitu kan. Iya. Manusia itu bisa hidup, bisa Dengan bergerak mimpinya. dengan motivasi, tapi pada suatu tahap tertentu demotivasi itu harus kita punya juga, bukan mengarah bahwa kita menjadi suatu manusia yang tidak punya keinginan, tapi sebagai penyeimbang. Kalau misalkan diibaratkannya sebagai layang-layang kan Iya. kadang-kadang berat sebelah, Iya. jadi harus ditangani. Kalau misalkan nggak dibolongin, ya dikasih pemberat salah satunya gitu. Ya, menurut saya gitu, interpretasi saya sebagai terhadap demotivasi itu ya itu tujuannya untuk menyeimbang. Kadang-kadang kita bisa mati juga oleh motivasi, oleh harapan-harapan Iya. misalkan gitu. Kalau nggak tercapai Pak. Nah, pengalaman pribadi. Masih beruntung kalau misalkan harapan kita patah. Kalau remuk gimana? Kan kemarin kayak geus ku jodoh mah kuat seperti air mengalir bengkeun. Ya dalam Mengatur. hal apapun ya, baik itu untuk urusan asmara, baik itu untuk urusan karir gitu kan. Ya memang kalau misalkan kamu baca itu tuh apa yang meditasi tanpa objek. Jadi jadi kita itu harus menyimpan dulu doktrin apalah itu monoteisme atau praktik-praktik keberagamaan yang biasa gitu untuk menuju situasi ke situasi bahwa ternyata meditasi itu bukan karena ketika kita punya keinginan gitu. Justru meditasi itu untuk mengenal dirimu dan mengenal Tuhanmu gitu. Meditasi. Merenung. Penting tuh Pak merenung Pak. Ulah sering teuing merenung. Tapi sok aya apa deh pikiran nu hade aing ngerenung teh. Wah. Pikiran nu positif teh. Renung serangan teh, healing teh. Ulah merenung liar gitu. Jeung si itu. Iya, padahal hidup itu harus harus di apa ya? Sekali ya. Dilihat begitu jeli gitu, kayak bisa merenung. Kadang-kadang kan orang bilang kalau misalkan kita kelihatan lagi bengong gitu, padahal kan bukan berarti pikiran kita kosong gitu kan, padahal sedang bekerja di aktif-aktifnya gitu. Ulah ngalamun gitu, padahal mah kermikiran gitu. Lamun tuh di pikiran kita nggak tahu mau kemana gitu. Pernah ya gitu apa lihat bapak dulu waktu kecil ya suka duduk sendiri di daerah merenung serangan gitu. Sekarang kealaman sih Pak. Kalaman kamanya jangan kolot teh. Proses mengevaluasi diri lah. Iya. Untuk tanggapan untuk generasi atau anak muda-mudi zaman sekarang gimana nih? Generasi Apakah ada perbedaan antara zaman dulu sama zaman sekarang? pasti banyak sih Pak perbedaan Pak. Dulu mah kalau nongkrong tuh masalah nongkrong. Generasi sekarang generasi dulu mah beda sih Pak. Bola mah nongkrong teh masih bisa ngobrol ya. Ngobrol, ngariung gitu. Sharing tuh Pak. Penting kan sharing sekarang. Ayo nasi. Sharing paling lagi ke sharing lain. Ayo nasi. Nama game Pak. Game HP. Dan anehnya ya waktu dulu tuh kita pas belum ada HP, kalau mau misalkan malam minggu nih tanpa HP, tanpa status pada zaman itu, kita tuh pasti udah tahu deh, ya si Bagus teh pasti nih dia feeling urang teh terlalu kuat. Dah ayo HP di mana boy? OTW sampai ke poe Senin tuh pajang Macet itu Pak. Macet Pak. status di mana ya, zaman nama di mana gitu. Emang ya kita selaku apa namanya, bukan generasi tua ya berarti ya, ya kita mengikuti zaman lah gitu ya. Dalam hal ini
sebenarnya ini contoh kecil aja dari apa ya, pendidikan di keluarga gitu. Waktu dulu saya itu kalau main ke sawah orang tua nggak pernah ngemarahin, paling ngemarahin kayak karena bajunya kotor, ada itu kotor mah tara dicarikan ieu gitu. Tapi ayeuna gitu. Urang kan geus boga budak ya, maraneh mah acan gitu. Tong borok ke sawah. Keluar gang teh dieu bae, guys. Beras. Ka mana? Engar uih. Jauh sing culik gitu. Jadi memang entah itu apa namanya? Pendidikan orang tua zaman dulu itu terlalu hebat gitu, dalam artian silakan anak itu survival di lingkungannya atau dimanapun gitu ya, membebaskan, tapi jangan lupa untuk pulang lah gitu ya. Tapi sekarang terlalu apa namanya, terlalu banyak kekhawatiran sih. Kembali lagi ke apa namanya, dunia digital lah gitu kan. Istri saya juga kan sering lihat di YouTube, di Facebook gitu, berita-berita penculikan, penjualan organ tubuh gitu. Jadi kekhawatiran itu sangat mencolok gitu. Bagus sendiri gimana Gus? Kalau menurut saya ya sebenarnya apa yang kita alami di masa itu ya, masa seperti kita punya kebebasan untuk bermain dan belajar ya. mungkin hari ini juga ada gitu, tapi lebih apa ya, lebih tertata lah gitu. Jadi si orang tua itu mungkin lebih punya waktunya tersendiri gitu. Jadi si anak itu tidak melulu dibiarkan setiap hari untuk bermain, karena kan melulu bermain juga nggak baik gitu. Karena tadi dibilang bahwa juga ada beberapa kasus yang diindikasi kriminal gitu kan. Jadi mungkin sekarang juga masih sama ya untuk di kalangan pedesaan sih. Kalau kota nggak tahu gitu. Kota karena fasilitas di kota itu beda kayak di kita itu. Mereka lebih mencukupi secara finansial, mencukupi secara sumber dayanya untuk mencapai pendidikan anak yang baik itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kan beda ya orang di desa gitu. Ketika anak pengen belajar dan mengetahui mengenai binatang misalkan yang karnivora itu seperti apa, yang omnivora itu seperti apa, mereka lebah gitu ya. paling hebat kita di desa itu mengaksesnya lewat internet kan, lewat YouTube atau lain segala rupa di kanal-kanal tertentu lah. Kalau misalkan di kota karena sumber daya orang tuanya sendiri melebihi kita yang ada di pedesaan, mereka bisa mengakses kebun binatang, mereka bisa mengakses tempat berkebun gitu. Kalau kita kan memang secara otodidak, kalau misalnya dibilang otodidak gitu. Yeah. Kita tahu cara nanam padi ya karena kita ada di lingkungan itu. Yeah. Ada di lingkungan petani. Cara nanam apapun gitu kan. Ya minimal basic dari penanaman kita tahu lah bahwa tanaman itu tidak hanya ditanam dan kemudian mereka itu butuh disiram dan dikasih pupuk gitu. Tapi kan belum tentu mereka yang ada di lingkungan yang jauh dengan proses produksi pertanian itu bakal tahu secara basic. Ya ada keuntungan dan kekurangannya gitu. Selalu lah. Iya. Sebenarnya kalau untuk di desa juga gak usah ke sawah, ke sungai lah gitu. Kalau untuk misalkan belajar tentang binatang, ameng hari itu ke pos ronda loba anjing bocet nok sopan ya Pak. Aduh sabun. Tapi mungkin yang dikhawatirkan itu pembentukan karakter nanti. Yeah. Kayak misalkan kita ngerujuk teman kita ini kan, dia pernah berorganisasi di, katakanlah di satu komunitas motor kelas Vespa gitu ya. Mereka kan bukan hanya sekedar main sebenarnya, tapi ada nilai-nilai ideologi tertentu yang diedarkan, yang ditanamkan ke setiap anggotanya supaya punya awareness atau responsibility terhadap
terhadap apa yang terjadi di lingkungan sosialnya gitu kayak kan tadi untuk dia udah punya kepedulian terhadap anak yatim dan pendidikan dan segala kalau itu kan walaupun dibubui dengan joke gitu kan dengan humor tertentu tapi kan tujuannya ya untuk itu untuk kita punya responsibility terhadap situasi sosial daripada kita sekolah jauh-jauh tinggi-tinggi tapi kepeduliannya seperti kata Pram kan ya percuma aja kamu sarjana kalau abai terhadap kemanusiaan gitu. Iya Pak, benar Pak. Percuma. Kerenan. Ya kalau misalkan kita tidak bisa pakai jas alma mater. Kalau anak baru kuliah pasti dipakai jas alma mater. Ya, saya juga sering merasa bangga gitu ya bisa mengakses pendidikan sampai yang lumayan gitu karena kan tahu sendiri pendidikan di kita itu kan memang bisnis sistemnya udah arahnya ke arah bisnis gitu ya. Ya makanya sering agak congkak juga gitu. Dulu kuliah Pak. Kuliah tapi jangan ditanya lulus itu nak. Berapa Pak? Saya S1 cuman nggak lulus. Ya. Kan persoalannya kuliah itu bukan di ijazahnya. Iya. Oh iya Pak. Proses. Tapi ilmu yang ada di kampus udah ada semua. Ada semua. Apa itu dicarikannya gitu. Tapi saya juga masih punya utang sama orang tua. Nantilah kalau urusan rumah tangga udah selesai mungkin saya lanjutin lagi lah. Sekarang masih pabelit. Saya juga Terus soal rumah tangga betah tuh Pak. Wah, ini menarik nih. Kan saya pasti ngalamin yang pasti namanya nikah, saat. punya anak. Gimana tuh Pak? Waktu Hari rumah tangga mayo cekuring satu. Ada enaknya, ada enggaknya gitu. Kebanyakan enggaknya apa enak? Apa ya? Hal yang berbeda dari antara masih sendiri sama udah berumah tangga itu banyak kebahagiaannya, terutama kayak kita mau makan tinggal makan udah ada yang nyiapin gitu. Kalau mau pakai baju gitu bisa rapi bajunya tinggal pakai baik gitu. Memang banyak sih kenikmatannya. Jadi apalagi kalau kalian nanti sudah punya anak, seberat apapun beban di pundak kalian, ketika kalian pulang ke rumah lihat senyum anak, udah itu beban di pundak kita sirna semua. Kalau saya nanya ke teman-teman yang udah nikah tuh, semua bicara gitu Pak. Katanya kalau udah kerja lihat anak udah nggak ada beban. Iya, nggak ada beban. Nikah besok. Ya kita juga ya inti nama anu iyalah aya batur jeung sare gitu, jeung sharing jeung sare gitu. Ada juga sih yang nggak enaknya, ada juga gitu. Kalau apa namanya magicom kosong tuh di dapur nggak ngebul gitu, udah uring-uringan lah gitu. Nah itu jadi memang kalau soal nikah saya sarankan jangan terburu-buru lah, persiapkan dulu dengan matang terutama mental. Kalau soal materi sih insya Allah masalah materi nanti juga ada rezekinya. Kadang banyak kan yang tadinya biasa-biasa aja ketika lajang gitu setelah menikah punya ini punya itu. Iya sih. Emang kebanyakan gitu ya Pak. Iya. Tapi niatkanlah rumah tangga itu untuk beribadah. Ya Gus ya. Semoga Anda termotivasi. Emang sering dimotivasi kayak gitu, tapi kayak tua tuh gagal deh. Gagal. Jenjang sampai kemana? Pernah tunangan pernah? Enggak. Hubungan biasa aja. Waktu dulu tunangan gak Pak? Saya
Ari zaman orang masa teh tunangan murnya mun zaman ayeuna namanya Talian lah di talian gitu. kalian lah gitu udah lihat 1 tahun kemudian menikah gitu. Terus kan alhamdulillah saya kemarin udah nalian gitu. Iya. Nalian gitu. Kalau pacaran sama tunangan tuh beda atau enggak, Pak? Beda lah, Beda. kan ada di nalian eta teh kan mencara ieu nama nitipkeun Nitipkeun. ke orang tuana bahwa ketika suatu saat ada lelaki nu ulin kadinya gitu. Paling ke orang tua nage ieu terus gaduheun. Bawa orang ternitipkan ya bakal ada salahnya tuh. Aku titipkan dia. Kalau masih pacaran mah ada yang nemenin juga. Ya kamu punya maksudnya aya bahasa naon gitu ka kulutna gitu. Lebih menunjukkan ke soal Keseriusan. kesungguhan. Iya. Anda sepertinya pengalaman banget tentang Kan dianalisis. Jadi udah tunangan. Udah kemarin ditarik ya. Ditarik. Bagus itu, tinggal tentuin aja tanggalnya. Nyantai, Pak. Kalau Kakak dulu ya. kalau saran saya mah mental sih yang harus disiapin. Mental, Pak. Mental. Jadi transisi dari lajang ke berumah tangga itu tuh banyak sekali kayak pernah 1 minggu tuh setelah 1 minggu masih baik orang teh kalau bangun tidur teh astagfirullah ya awewe sih. Terus mau nanya ini, Pak. Kebanyakan saya nanya kan. Bener enggak sih, Pak, namanya cobaan sebelum menikah tuh, Pak? Oh iya jelas itu Cobaan. jelas kan Gus. Nggak tahu juga. Mungkin karena kita merasa diuji lebih itu karena kita punya target gitu kan. Kayak semacam apa ya? Kayak belajar 1 malam dan kemudian besok kita harus dapat nilai yang bagus gitu. Kayak semacam itu mungkin. Jadi atau misalkan dianalogikan kita melakukan perjalanan gitu ya. Misalkan kita mau melakukan perjalanan ke satu daerah tertentu gitu kan, dengan tidak terburu-buru kan, perjalanan berasa banget dinikmatinya gitu. Yeah. Berbeda dengan misalkan kesiangan atau apa, jadi ayo we gitu, ngantri di pom wae dianggapnya hambatan, padahal itu sesuatu yang setiap hari kita jumpai gitu. Kealaman tuh can kealaman iya Si nanya apa nih? iya Pak. Boga-boga itu saya tidak melihat. Memang kalau menuju pernikahan itu pasti banyak gugodana lah. Contohnya misalkan ku urap teh awewe itu teh sebelum ka si ieu ya dikejar tuh daek-daek judes bae. Tapi ketika kita sudah punya gitu ya ujug-ujug sok nge-WA gitu Datang. ngadeukeutan datang gitu. Nah, eta teh godaan salah satuna ujian untuk kan banyak ya yang Tapi disambut. Hah? Oh, dikira disambut. Saya mah nggak apa. Saya mah setia orangnya. Kalau udah Setia. satu cewek ya udah satu aja gitu. Anggap saja benar. Anggap saja. Penonton kayak percaya kan itu setia. Nah kembali lagi ke Odo gitu. Ada ini lagi gak inisiatif kreativitas selain katanya pernah buka kafe tuh Iya, di Pak. rumah. Saya kan orangnya gimana ya? Nggak bisa Ngelihat, diem. iya ngelihat ini pengen, ngelihat ini pengen gitu. Maksudnya saya pernah datanglah ke kapel. Kayaknya menarik tuh, Pak. Saya bikinlah kafe gitu. Angan-angan doang sih, Pak.
udah pernah kayaknya waktu itu di statusnya meja. Iya sih meja, tapi belum Pak, Belum berjalan. Ya berjalan terus. Saya kan fokus di cukur juga. Jadi waktu Pak, waktu. Saya nggak bagi waktunya Pak. Sama cukur tuh saya. Nah, mungkin mah bisa, namun udah berumah tangga mah Bisa bisa ya, itu. Istri di rumah dagang atau ngurusin kafe lah. Kamu fokus dicukur. Nanti kalau habis pulang nyukur tinggal di sana bantu-bantu istri. Iya sih. Makanya menikahlah karena Menikahlah. menikah itu enak. Suka untuk hujan ya Pak. Bener kaburangan. Kayak sekolah deh. Apa yang harus dipersiapkan sebelum menikah Pak? Itu sih yang tadi saya ucapkan. Yang pertama itu mental. Mental sama seserahan nggak? Seserahan mah nah Gus, seserahan teh maksudnya apakah Harus itu apa enggak itu, Pak? kewajiban sunnah Kewajiban atau hanya budaya Nah, atau itu sih produk budaya ya. Produk budaya sebenarnya masih bisa dinegosiasi lah untuk hal-hal semacam itu menurut saya gitu ya. Iya. Tapi ya nggak tahu nanti MOU-nya seperti apa antara orang tua si laki-laki dan orang tua si perempuan biasanya, karena produk budaya itu kan memang melekatnya lebih Iya. jauh daripada persoalan yang diresmikan oleh negara kayak semacam syarat sah nikah itu Iya. hanya beberapa aja kan. Iya sih. Tidak termasuk seserahan ya, ada calon pengantinnya, ada mas kawin, ada saksi, sama lagi Sama mempelai perempuannya kali. ada calon tumor perempuan ada wali bisa jadi inden teh lagi. Udah ada wali, udah ada apa? Ustaz, Kalau kawin ada codeng. kalau nggak ada mempelai perempuan kan gimana? Nggak kewajibannya berarti kalau seserahan. Masalah seserahan Mak, nanti kamu lihat kalau cara ngebedakeun nu seserahan jeung anu cuman buntel kadut bae cara bahasa urang. Sok geura ulin ka imahna. Tah lamun gelasna kaos kieu ya buntel kadut ieu teh. Buntel kadut. Tah. Lamun gelasna sarua berarti eta seserahan. Seserahan berarti. Bawa gelas. Dominan. Sendok-sendoknya Pak. Kalapa. Udah apa sok mau bedog segala ya. Padahal bisa cukup dengan simbol ya, yang kayak gitu, bukan seperangkat alat rumah tangga juga gitu kan, karena tidak langsung pisah juga kan sama orang tua, punya batas waktu tertentu lah untuk bisa kita nantinya pindah atau seperti apa. Sekiranya masih bisa diminimalisir untuk pembiayaan yang lain sih, menurut saya oke-oke aja. Iya benar. Waktu saya nikah dulu juga ditawarin sih sama Gloria tuh buat nikah masal. Nikah masal. Waktu itu kan masih ada acara tuh, sampai sekarang juga ada ya. Cuma Iya, mungkin rokok kan naik, biaya nikah naik gak? cuma pada saat itu memang karena orang tua saya anak pertama, si teteh anak pertama mungkin gitu. Ada anak hiji gitu kayak ramean gitu. Nggak beranggut Pak. Dangdut. Dangdut. Dangdut loh. Tapi sebenarnya yang harus dipersiapin itu atau ketika pernikahan itu bukan seremonialnya, tapi setelahnya. Setelahnya kan udah sampailah gitu. Orang yang merit rame-rame gitu tapi ngebebankan ke orang tua. Jadi beres saja teh malah boga hutang. Iya, itu benar. Sederhana be gitu. Semampunya ya Pak. Ya, yang penting mah aya awena. Aya leh. Benernya. Ulah juga si itu yang inden. Kan juga iya, enek. Siga sepi pay letter kau.
Iya, brosur apa ya, Pak? Dina undangan ada titik-titik. Ya mungkin malam ini kita banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari narasumber kita, dari teman saya, mungkin dari saya juga ada beberapa lah mungkin ya. Dari saya mungkin ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan lupa dukung terus channel ini, N2 Project, di klik and subscribe. Tolong dong promosiin channel YouTube saya yang sudah lama vakum. Untuk soal biaya nikah yang naik nanti di chat personal aja. Iya. Buat Yang semangat atuh arek ngajak teh. terus boleh promosi Ya siap. untuk yang mau dicukur, silakan datang saja ke alamatnya di Simpang 3 Sukamaju. Pangkas rambut boy. Pangkas Rambut Boy, Iya deket Cimanuk dekat Cimanuk. kawasan. Subscribe dong. Terus jangan lupa juga, saya juga punya channel YouTube, Pak. Namanya Nalek Proyek. Suka ngeliatin orang. Suka ngeritik orang. Reaction. Nalek banyak kutanya. Jangan lupa di subscribe channelnya N2 Project ya, Pak. Iya. Semoga channelnya lancar, terus Amin. banyak viewersnya, banyak subscribe-nya. Untuk kedepannya sukses lah. Siap. Gus mungkin. Ya, dan semoga honor saya bukan cuma gudang garam. Nanti ada honor yang lainnya juga. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.